Assalamualaikum semua, kembali lagi di MyTech bareng saya Fadil, dan di video kali ini saya akan ngebahas sebuah monitor yang cukup menarik di harganya yang cuma 1,3 jutaan. Yang punya fitur dan spesifikasi yang cukup menarik juga. Oke, ini dia LG 22MN430. Monitor ini adalah refresh dari 22MK430 yang mana ada peningkatan menjadi dual HDMI input dan adanya AMD FreeSync. Monitor ini berukuran 21,5 inci atau kalau dibulatkan menjadi 22 inch sesuai namanya yaitu 22 di depannya. Memiliki resolusi Full HD 1080p dan jenis panelnya ini sudah IPS. View angle monitor ini udah di 178 derajat dan punya response time 5 millisecond gray to gray. Lalu kita bahas fisiknya, yang mana monitor dari LG ini desainnya masih sangat-sangat standar, yang mana ya belum bezel-less, masih punya border yang cukup tebal di sini. Ya walaupun si kompetitornya seperti AOC atau ya Armageddon atau SPC itu yang brand-brand yang baru itu udah punya desain yang cukup gaming dan juga punya bezel yang sangat tipis, tapi monitor ini cukup eksis ya, tapi tetap dicap sebagai monitor kantoran standar. Oke. Dan memang bodi di sini yang udah dikatakan standar ini punya ketebalan yang cukup tebal juga standar, dan juga beruntungnya di sini monitor ini punya VESA mount 75x75 yang membantu kalian kalau mau pasang bracket custom atau mau dipasang ke tembok. Lalu untuk paket kelengkapannya ada satu kabel HDMI dan kitab-kitab serta CD driver dan manual. Dan yang pasti power adapter. Untuk powernya sendiri, monitor ini cuma memakan daya 18 watt saat dipakai ya. Untuk saat mode standby cuma makan daya 0,3 watt. Jadi sangatlah irit. Bukan cuma itu aja, monitor ini udah pasti panelnya dilapisi anti glare. Jadi gak ada cahaya luar yang mantul. Terus ada beberapa poin lagi yang menarik di monitor ini, yaitu monitor ini udah punya refresh rate di 75 Hz. Dan juga dibekali AMD FreeSync. Jadi buat kalian yang punya GPU Radeon atau APU Vega, bisa kalian gunakan si FreeSync-nya. Seperti saya yang udah pakai si Radeon 5500 XT yang nanti saya review lagi beserta drivernya di 2020 menengah sekarang gitu. Terus yang lainnya juga ini yang menarik, yaitu LG udah mengklaim bahwa monitor ini punya color gamut di 72% NTSC, yang mana sama dengan 100% sRGB atau 70% Adobe RGB. Oke, jadi untuk monitor kelas 1,5 juta ke bawah punya 100% sRGB itu udah wah juga gitu ya. Monitor ini udah oke banget buat kalian pakai designing, buat kalian pakai ya color grading, ini udah oke soalnya udah 100% sRGB ya. Oke, ini monitor udah oke juga sih ya. Lah, bukan sekedar buat designing atau produktivitas sehari-hari, ini pun monitor bisa dipakai buat gaming juga. Udah mah 75 Hz, 5 millisecond response time, dan juga ya AMD FreeSync gitu ya. Jadi bisa dikatakan monitor gaming walaupun nggak ada embel-embel gamingnya sama sekali di monitor ini gitu. Ya dibandingin kompetitornya itu udah embel-embel gamingnya itu udah ampuni loh. Soalnya ya refresh rate dan response time-nya menurut saya udah mumpuni banget buat main game AAA. Ya buat main game AAA ini udah enak banget sih, udah pakai FreeSync gitu kan. Terus buat yang kompetitif gaming, FPS gaming kayak CSGO itu menurut saya ini udah cukup ya. Karena ya saya muatannya itu yang nggak terlalu responsif juga gitu buat lihat 5 millisecond-nya gray to gray itu kayak gimana gitu. Walaupun saya udah pernah nyobain 240 Hz gitu ya, balik lagi ke si monitor 75 Hz atau 60 Hz itu wah gitu beda banget. Ya untuk pro gamer itu yang kompetitif itu ya mungkin monitor ini udah kebilang cupu mungkin ya. Karena udah pakai monitor high refresh rate itu beda lagi ceritanya. Lalu input display-nya itu ada peningkatan dari generasi sebelumnya si 22MK430, yaitu udah dual HDMI input.
yang mana memungkinkan buat kalian buat switching device, kayak mungkin kalian punya PC dan PS4 gitu, mau ganti dari PC ke PS4 gak usah colok cabut lagi kabel HDMI gitu ya, bisa langsung switching dari si monitornya ini. Oke, ini udah menarik banget ya, di 1,3 juta kurang udah dapat dual HDMI kayak gini, udah oke juga gitu kan. Dan juga di monitor ini masih tersedia di sub ya, port di sub. Jadi buat kalian yang masih punya VGA yang outputnya masih pakai di sub gitu ya, VGA keluaran 2014 ke bawah gitu, masih bisa menggunakan monitor ini gitu tanpa perlu adapter apapun, cuma butuh kabel si VGA-nya aja. Dan yang terakhir adalah jack audio output, yang mana cuma bisa aktif dengan HDMI aja. Kalian bisa colokin speaker atau headphone ke si colokan audio output dari monitor ini. Oke, dan monitor ini nggak punya speaker sama sekali ya, tapi it's okay, nggak apa-apa, soalnya ya sering pakai headset mah agak masalah. Dan yang paling terakhir yang bakalan saya bahas adalah fitur di dalam monitor ini ya seperti menu-menu di dalam si monitor ini. Oke, yang pertama, monitor ini udah nggak pakai tombol-tombol kuno lagi yang banyak tombolnya itu yang fisik itu ya, yang susah buat diraba-raba dulu gitu harusnya gitu kan. Yang mana monitor ini udah pakai satu joystick aja, dan menariknya ini ada di bawah sini si joysticknya. Ya ini udah kerasa kayak nyentuh apa gitu ya. Oke. Untuk pengaturan menunya ini seperti ya joystick seperti TV biasa gitu ya, udah punya beberapa shortcut. Di sini ada shortcut input dan juga shortcut untuk picture mode. Dan untuk kalian geser lagi ke kanannya, ini langsung menampilkan dari semua si menunya. Untuk UI-nya ini terbilang sangat menarik gitu ya, sangat bagus. Dan ya di selanjutnya ini ada quick settings, ada input, ada picture adjusting, game adjust dan sebagainya. Dan beberapa setting general ya, seperti language, smart energy saving, OSD lock information dan sebagainya. Oke. Ya, dan ada volume juga. Untuk profil warna sebenarnya ini udah menarik juga gitu, tapi saya lebih nyaman sama profil bawaannya yang default yang namanya profil custom gitu ya, yang bisa ngatur warna kontras yang kayak gitu. Dan selain profil warna dan kecerahan, sisanya ya general seperti power saving, black bevel, black stabilizer, dan crosshair. Crosshair ini membantu kalian untuk main game FPS seperti CSGO kalau mau sniping no scope, jadi bisa nge-cheat dikit lah ya. Lalu di monitor ini ada anti flickeringnya, yang mana udah kelihatan di video ini nggak ada garis-garis hitam yang ganggu gitu ya. Yang mana ini sangat bermanfaat soalnya bisa membuat mata kita lebih nyaman untuk berlama-lama di monitor ini. Buat kalian yang sering gaming lama-lama berjam-jam dari misalkan jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi mungkin ya 24 jam gitu ya. Ya bisa lebih nyaman lah buat pakai monitor ini gitu. Atau yang sering nonton film gitu ya, sehari 5 film berturut-turut, atau yang senolep-nolepnya itu nonton anime maraton itu 3 season berturut-turut juga kan. Ya gila sih itu. Ya pokoknya dengan monitor ini bisa membuat mata kalian lebih nyaman untuk berlama-lama di monitor ini, oke. Dan kesimpulan saya tentang monitor LG 22MN430 ini adalah ya, monitor ini monitor mainstream tapi punya fitur dan harganya yang menarik ya, cuma di 1,3 juta kurang gocap gitu ya. Punya spek yang oke juga, layarnya udah IPS gitu ya kan, panelnya udah ada AMD FreeSync, dual HDMI input, udah ada juga apa tuh ya crosshair buat nge-cheat di CSGO mungkin ya, no scope gitu dan lain sebagainya. Walaupun ya kekurangannya itu cuma di desainnya yang standar banget, terus di ya bezelnya ini loh yang lumayan tebal, dan juga mungkin ya si standnya yang belum screwless ya mungkin. Tapi gak mungkin juga dari semua kekurangan itu jadi deal breaker buat kalian beli monitor lain selain monitor ini gitu kan. Kecuali mau ya yang estetika gitulah ya, yang mentingin estetika. Jadi ya kesimpulan terakhir, monitor ini udah lebih dari cukup di harganya ya untuk kepentingan sehari-hari, untuk komputasi keperluan kalian ya di PC itu sehari-hari. Dan juga ini ya udah semua disediakan oleh LG lah ya di harga 1,25 juta ini.
Yang mana ya LG kan udah si service centernya udah tersebar di mana-mana, udah dirakit di sini gitu kan di Indonesia, makanya bisa murah gitu kan. Ya oke lah. Ya gimana menurut kalian monitor ini? Apakah monitor ini udah oke di harganya atau masih terbilang kemahalan atau gimana gitu kan? Ya komentar aja di bawah, dan yang pernah punya monitor ini atau yang lagi pakai monitor ini bisa sharing juga di kolom komentar juga gimana pengalaman pakai monitor ini. Dan ya jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, dan apabila video ini bermanfaat, share ke teman kalian atau saudara kalian atau mungkin gebetan kalian yang lagi nyari monitor murah di harga 1,2 jutaan tapi punya fitur yang berlimpah walaupun yang desainnya kayak gini gitu kan. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini apabila channel ini menarik dan bermanfaat serta sesuai dengan minat kalian. Saya Fadil, link sosmed ada di deskripsi, follow ya, dan juga join juga Discord MI Tech, linknya juga ada di deskripsi. Seperti biasa, saya Fadil, udah 2 kali ngomongnya. Seperti biasa, see you next time, stay safe, wassalamualaikum.